Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil gurril muhajjirin sayyidina wan nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min yaumina hadza ila yaumiddin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في آية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Kembali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah yang kembali kita dipertemukan dalam karunia nikmat. Begitu banyak tumpahan nikmat yang tertuang kepada kita, nikmatus sihah yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan secara kafah, dan juga nikmat
petunjuknya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekatnya kita dan cinta kenalnya kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan emas ini yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita mendapat dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang senantiasa pandai mensyukuri akan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga terungkai salam mahabbah selalu tercurah mudah-mudahan untuk kita sebagai insan yang tiada hari tanpa dosa dan noda. Lisan yang kita miliki tak luput daripada khilaf, tak luput daripada menggunjing orang. Tapi mudah-mudahan berkah dari salawat yang senantiasa kita bacakan menggugurkan daripada apa yang kita lakukan daripada dosa dan khilaf tersebut. Mudah-mudahan salat yang kita baca pun sampai kepada keluarga Rasulullah, sampai kepada para sahabat Rasulullah. Tentunya kembali asarnya untuk kita pribadi, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asarnya kembali untuk kita, selamatnya kita daripada cengkraman api neraka, selamatnya kita dari jembatan sirat yang begitu dahsyatnya berkat nanti perolehan kita daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali di mimbar yang mulia di hari yang agung, Yaumul Azim, Yaumul Jum'ah, hari yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya penuh dengan barakah dan nafahatnya, dan hari yang sangat selalu diberikan contoh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala datang hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian yang putih, dan senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati pula yang bersih. Mudah-mudahan kedatangan kita, hadirnya kita, dan mobil khusus Al-Fakir berwasiat umumnya ikhwani billah, mari senantiasa kita perkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita yang terus kita cangkremkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika kita dibangkitkan, ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didapati orang-orang yang memegang teguh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang di bawah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baru saja kita melaksanakan milad Republik kita, negara kita tercinta Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari milad tersebut ada di dalamnya satu aktivitas, satu pekerjaan, satu rutinitas yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sembarang acara seremonial untuk menghormati merah putih yang ada, yang dibela atau dibawa oleh para pahlawan-pahlawan kita nasional yang terdahulu, tapi juga mudah-mudahan kita orang-orang yang dikatakan mahikin, penerus daripada perjuangan orang-orang sabikin, para pahlawan-pahlawan yang kita kenal nasional, mudah-mudahan kita bisa mengkontribusikan di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan banyak-banyak mengharap dan mencari daripada titik ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata acara seremonial tersebut, tapi kita isi di dalamnya, terlebih di malam HUT RI tersebut, dengan zikrullah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa tertumpah terus untuk negara kita, bangsa kita, yaitu barakah dan rahmahnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun kita pun harus juga ingat, ada di sela-sela daripada pahlawan nasional yang telah mensukseskan dan menjayakan bangsa kita sampai saat ini 77 tahun merdeka.
ada mereka pahlawan yang sering kita dapatkan di dalam masyarakat kita, dan juga ada mereka pahlawan yang sering kita singgahi, kita temui di rumah-rumah kita, yang ada di masyarakat kita. Mereka pahlawan yang senantiasa menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan, yang kebaikan tersebut bukan hanya semata dalam pandangan manusia belaka, tapi mereka mengajarkan penglihatan kebaikan yang dipandang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para ulama, para asatid, para ustadz. Mereka pun adalah pahlawan daripada suksesnya bangsa agama ini. Ikhwani fillah, di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, inna ahlal jannah la yahtajuna illa ulama. Sesungguhnya nanti sekalipun kita orang-orang yang akan tergolong daripada yang akan dimasukkan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala pun masih membutuhkan ulama, masih membutuhkan daripada guru-guru yang kita kenal, ustadz-ustadz. Ikhwani fillah, kita masuk surga nanti bukan sekonyong-konyong kita datang sendiri menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dan akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menghimpun daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita yang mengajarkan tauhid, guru-guru kita yang mengajarkan akan cinta terus kepada agama dan tanah air. Dan mereka lah yang akan menggiring kita kepada imam-imam kita, menuju kepada Imam Syafi'i, menuju kepada para tabi'in, menuju kepada para sahabat, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada pahlawan kita yang mohon maaf kadang sekarang di antara kita umumnya, ketika mereka masih ada di alam dunia, pahlawan kita yang mensukseskan, mensejahterakan masyarakat untuk senantiasa mempunyai akhlakul karimah seperti yang inginkan dan diinginkan oleh Nabi besar Muhammad, kadang ada pengajiannya kita ogah datang, tapi ketika beliau-beliau sudah Allah cabut, sudah Allah panggil para pahlawan-pahlawan daripada agama-agama kita yaitu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, barulah kita bersedih hati, barulah kita sedih dan menghadiri dan ziarah datang kepada mereka yang telah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan di tempat ini senantiasa menghargai daripada ulama, menghargai daripada pahlawan yaitu dalam agama kita yang senantiasa menunjukkan kebenaran dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada yang sering kita lupakan. Kita kadang cuma ingat daripada pahlawan nasionalis, tapi kita lupa pahlawan yang ada di hadapan kita, di pelupuk mata kita. Siapa mereka? Birrul walidain, orang tua kita. Beliau adalah pahlawan kita, beliau adalah yang benar-benar mendidik kita, mengajarkan kita akan kebaikan, mengajarkan kita bukan hanya kepentingan untuk anaknya sukses di alam dunia, tapi mengajarkan kepada kesuksesan daripada anaknya di akhirat kelak, yaitu hari yang benar-benar mendapatkan seorang manusia kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya. Orang tua kita, mereka lah pahlawan kita yang terkadang kita lupa. Kalau kita flashback ke belakang, sejarah orang-orang sukses, sejarah orang-orang terlebih yang mendapatkan gelar pengenalan langsung, terkenal tenar bukan hanya di kalangan dunia manusia, sampai daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada pahlawan itu orang tua ibu kita, mereka mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah dan malaikatnya. Di antaranya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan seorang pejabat petinggi negara, bukan seorang yang dikatakan punya harta melimpah ruah, tetapi kehebatan beliau karena menomorsatukan dan selalu memikirkan, tidak meninggalkan hak dan kewajibannya, tidak melupakan daripada seorang pahlawannya yaitu ibunya ketika di rumah. Sampai dikisahkan beliau ingin rasanya mustaqun ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu sekali kepada Nabi Muhammad.
Memang beliau hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi tidak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Bukan tidak bisa bertemu dengan Rasulullah dengan cintanya yang mendalam, tapi karena sebab dia sayang cinta kepada pahlawan yang ada di rumahnya, ibu tercintanya yang tidak bisa apa-apa, yang kemana-mana selalu digendong, mau ke kamar mandi harus dibopong, kemanapun berjalan harus digendong. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan anak-anak kita, terutama yang duduk di bangku SD, yang duduk di bangku SMP dan SMA, jangan hanya pandai mengenal daripada pahlawan nasionalis, tapi kenali juga pahlawan-pahlawan yang memberikan satu kontribusi besar di dalam agama ini, dan juga yang memberikan daripada pendidikan kepada kita sebelum kita mengenal dunia pendidikan yang ada di sekolah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau seorang sudah pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih ibunya, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala akan memberikan ridhonya, akan memberikan peluang dan jalan keluar, solusi terbaik buat anak atau siapapun mereka, sekalipun mungkin dari kalangan orang-orang rakyat jelata. Banyak lagi seorang Imam Hasan Al-Basri juga pun demikian, seorang pemimpin yang sukses, seorang imam yang besar. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Hasan Al-Basri? Tapi beliau subhanallah begitu sayangnya kepada orang tua, begitu cintanya kepada orang tuanya, setelah cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai satu waktu meninggal ibu tercintanya, nangis tersenggok-senggok Imam Hasan Al-Basri. Padahal seorang ulama besar, seorang tokoh yang ditokohkan, seorang imam yang besar, tapi ketika meninggal daripada ibunya, meninggal daripada pahlawannya yang telah membesarkan dan mendidiknya, menangis terseguk-seguk. Sampai dari satu daripada pengikutnya bertanya, "Ya Imam, masabab? Apa yang menyebabkan engkau menangis terseduh-seduh? Apakah engkau takut nanti akan jabatanmu merosot ketika peninggalan orang tuamu, akhirnya wibawamu jatuh? Apakah kamu takut nanti kehilangan harta-hartamu dan kamu ketika di dalam dunia tidak mau meyakini akan qadarullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala?"